Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Setia Wulanjani, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 113 Jakarta. Pernahkah kalian mendengar cerita lucu? Salah satu cerita lucu yang banyak beredar di masyarakat adalah anekdot. Hari ini kita akan belajar mengenai teks anekdot. Pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur humor atau lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan berupa sindiran. Pengertian lainnya adalah cerita yang dapat membuat orang tertawa tetapi memiliki makna, bisa dari fakta, rekaan, maupun cerita fiksi yang terinspirasi dari kenyataan. Berlanjut ke struktur teks anekdot. Teks anekdot memiliki 5 struktur. Yang pertama ialah abstrak, yang kedua adalah orientasi, yang ketiga adalah krisis, yang keempat adalah reaksi, dan yang kelima adalah koda. Kita bahas satu persatu ya. Abstrak yaitu gambaran umum tentang sebuah teks anekdot. Sedangkan orientasi ialah latar belakang mengapa cerita tersebut dapat terjadi. Lalu berlanjut ke krisis, yaitu bagian yang berisi pokok masalah dalam sebuah cerita. Yang keempat, reaksi, yaitu bagian penyelesaian masalah dalam cerita. Dan yang terakhir adalah koda, yang merupakan penutup dalam cerita. Kita berlanjut kepada ciri-ciri teks anekdot. Ciri yang pertama yaitu memiliki sifat humor atau lucu dan menyindir. Inilah yang membedakan teks anekdot dengan teks humor biasa. Jika teks humor biasa hanya mengandung sifat lucu, teks anekdot juga mengandung sifat menyindir. Yang kedua ialah berdasarkan cerita fakta dan juga bisa cerita rekaan fiksi yang didasarkan pada kejadian sehari-hari. Yang ketiga menceritakan tokoh atau orang penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, terdapat pesan moral dalam sebuah teks anekdot. Berlanjut kepada kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Yang pertama ialah menggunakan kalimat retoris. Teman-teman tahu kalimat retoris itu apa? Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Biasanya pembaca atau pendengar sudah mengetahui apa jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang kedua ialah mengandung predikat atau kata kerja. Yang ketiga, ceritanya runtut atau sistematis. Yang keempat, memakai keterangan waktu lampau. Keterangan waktu lampau ini misalnya ialah pada zaman dahulu, sekitar 2 tahun yang lalu, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal atau urutan waktu. Contohnya ialah kata lalu, selanjutnya, dan kemudian. Dan yang keenam adalah dibuat sesuai dengan struktur teks anekdot, dari mulai abstrak hingga koda. Nah, selanjutnya sudah Ibu siapkan sebuah contoh teks anekdot untuk kalian perhatikan ya. Di sana Ibu sudah menjelaskan strukturnya juga, mulai dari abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Silakan kalian cermati ya. Nah, sudahkah kalian mengerti mengenai materi teks anekdot? Jika sudah mengerti, Ibu punya 2 pertanyaan yang harus kalian jawab di kolom komentar. Sekian materi kita pada hari ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.